Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas C ingin membahas tentang Nyai Ahmad Dahlan atau bisa disebut Siti Walidah, yang dimana emansipasi perempuan dari pergerakan untuk perubahan Indonesia menuju peradaban Islam. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya Nyai Siti Walidah dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Kami tertarik kepada apa yang menyebabkan Siti Nyai Walidah ini sebagai pahlawan nasional. Salah satu sosok penting dalam sejarah perjuangan perempuan di Indonesia ialah Siti Walidah, atau lebih dikenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan. Siti Walidah adalah perempuan pelopor dalam sejarah gerakan Islam di Indonesia. Ia bukan hanya istri dari Kiai Ahmad Dahlan, tetapi juga tokoh sentral yang turut menanamkan nilai-nilai kemajuan bagi kaum perempuan. Pada tahun 1917, Nyai Walidah menggagas pentingnya peran aktif perempuan dalam organisasi Muhammadiyah. Dari gagasan inilah lahir Aisyah, sebuah organisasi perempuan Islam yang pertama di Indonesia. Aisyah menjadi wadah pendidikan, dakwah, dan pengabdian sosial bagi perempuan dengan mendirikan sekolah, taman kanak-kanak, hingga pengajian dan layanan kemasyarakatan. Di kediamannya, Nyai Walidah juga membangun sebuah musola yang menjadi pusat pembelajaran agama, tempat berdiskusi, dan sarana pembinaan kaum perempuan. Emansipasi perempuan yang diperjuangkan oleh Siti Walidah di Indonesia adalah wujud dari keberanian melawan batas, keteguhan dalam mengubah keadaan, dan kekuatan untuk membentuk masa depan yang lebih adil dan setara. Ia telah dan akan terus menjadi kekuatan tak terelakkan dalam membangun bangsa yang adil, setara, dan bermartabat. Mungkin kalau terkait pemikiran-pemikiran gitu, berarti dalam ranahnya pendidikan gitu kan? Iya, saya ada Nyai Dahlan dan Nyai Dahlan emang lebih banyak pada edukasi masyarakat kan, edukasi masyarakat. Kalau Nyai Dahlan ya bagaimana bahwa memberi pandangan bahwa suami dan istri itu punya kedudukan yang sederajat, punya kedudukan yang setara, tanpa harus kehilangan tugas masing-masing dan kewajiban masing-masing. Jadi dalam prosesnya itu Siti Walidah itu mendampingi juga Siti Maria. Iya, berdirinya Aisyah, Siti Walidah sudah ikut. Nah, pas itu dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah, tapi ternyata itu Siti Maria yang saat itu lebih pintar komunikasi keluar. Nyai Dahlan belum. Nah, ya, sudah Siti Maria saja yang bisa bahasa Belanda, bisa nulis Latin. Nah, baru kemudian setelah itu Nyai Dahlan. Baiklah, demikian dari kelompok 4, kami sudah menelusuri berbagai petilasan atau napak tilas dari wawancara. Data yang kami kumpulkan adalah data kualitatif yang dimana kami memperoleh data dan fakta. Dan untuk rekam jejak selanjutnya atau track record dari Siti Walidah ini, itu masih dicari. Jadi untuk perjalanan yang masih panjang dari penobatan pahlawan nasional ini adalah suatu PR besar bagi pimpinan pusat organisasi Aisyah dan Muhammadiyah. Jadi dari hasil wawancara yang kami lakukan, kami mendapat informasi bahwasanya pergerakan emansipasi Siti Walidah ini sangat berpengaruh bagi peradaban atau perjuangan umat Islam di Indonesia, khususnya kaum perempuan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.